Udah mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul klasifikasi jenis buah pisang menggunakan Canary Snackboard dan ekstraksi citra Local Binary Pattern. Di sini saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompoknya. Yang pertama ada Ahmad Rizky Ardiansyah, yang kedua Muhammad Fadlan Wijaya, yang ketiga Fairuz Alki Muhammad, dan yang terakhir ada Dava Rabbani. Pendahuluan. Latar belakang ini ialah buah pisang yang ada di alam ini sangat beragam dan bentuknya pun tidak sama. Klasifikasi buah pisang dalam jumlah yang banyak jika dilakukan secara manual menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Kemajuan dalam bidang teknologi memungkinkan sebuah program untuk melakukan deteksi terhadap jenis buah pisang secara otomatis dengan melihat bentuk dan warna dari buah pisang itu sendiri. Identifikasi buah pisang yang dilakukan secara otomatis ini membantu dalam bidang edukasi, industri, dan juga perdagangan. Next. Tujuan penelitian kali ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis buah pisang dengan metode klasifikasi Canary Snackboard karena Canary Snackboard adalah metode yang efektif bila terdapat data training yang besar serta dapat menghasilkan data yang menghasilkan akurasi tinggi. Data tersebut sebelumnya akan dilakukan ekstraksi ciri dengan menggunakan metode Local Binary Pattern. Metode ini dianggap tahan terhadap berbagai macam rotasi dan bersifat uniform. Penelitian ini akan membedakan jenis buah pisang berdasarkan bentuk yang dimilikinya. Next. Alur penelitian. Selanjutnya ada alur penelitian. Dalam penelitian ini yang pertama dilakukan adalah mengumpulkan data citra. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data citra buah pisang yang bersumber dari Kaggle. Dataset ini terdiri dari 3 kelas buah pisang, yaitu pisang mas, pisang Ambon, dan pisang tanduk. Masing-masing kelas berisikan 100 data citra yang nantinya akan dilakukan augmentasi data. Dalam proses augmentasi data ini akan menghasilkan kurang lebih 1.200 data dari setiap kelas sampel-sampel dari foto sampel data pisang Ambon, pisang tanduk, dan pisang mas. Next. Selanjutnya ada persiapan data citra. Data citra yang telah didapatkan kemudian dibagi ke dalam 3 folder terpisah. Lalu selanjutnya dilakukan praproses, yaitu dengan mengubah mode citra menjadi grayscale dan menyesuaikan ukuran dari setiap citra sesuai dengan kebutuhan pengolahan. Next. Tahap selanjutnya adalah pembagian data citra. Data citra yang telah diproses selanjutnya akan dibagi menjadi data latih dan data uji. Data latih sebesar 80% atau 3.019 data dan data uji sebesar 20% atau 756 data. Next. Selanjutnya ada ekstraksi ciri. Proses ekstraksi ciri pada penelitian ini menggunakan metode Local Binary Pattern atau LBP dengan metode uniform. Metode LBP dipilih karena dianggap tahan terhadap berbagai macam rotasi dan bersifat uniform. Next. Ya, selanjutnya ada pencarian nilai K optimal. Nah, untuk mendapatkan nilai K yang optimal pada algoritma KNN, nah maka dilakukan pencarian nilai K dengan metode K-fold cross validation. Nah, seperti pada digambar, dapat diketahui bahwa K optimalnya atau jumlah tetangga yang optimal yaitu 3 dengan sebesar nilainya yaitu 0,775. Ya, next slide. Setelah mendapatkan K optimal, kita bisa mengklasifikasi modelnya. Nah, di sini
K optimal tadi yaitu 3 akan dimasukkan ke dalam parameter K-nearest neighbor untuk dilakukan klasifikasi. Nah, di sini ada hasil datanya. Ya, selanjutnya. Terakhir, kita melakukan evaluasi model. Nah, dengan menggunakan algoritma KNN, dengan nilai keoptimal tadi yaitu 3, didapatkan nilai akurasi sebesar 82,94% dan nilai error sebesar 17,06% dengan confusion metric seperti bisa dilihat pada gambar berikut ini, di mana pisang Ambon ada true positifnya 215, lalu pisang Mas true positifnya 207, serta pisang tanduk true positifnya 205. Ya, selanjutnya akan ada demo program oleh Dava. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan program-program yang digunakan. Yang pertama, yaitu setelah kita mendapatkan data dari Kaggle, hal yang selanjutnya kita lakukan adalah data augmentasi. Dikarenakan data yang kita terima dari Kaggle itu berjumlah 300 kurang lebih dan 100 masing-masing kelasnya, sehingga membuat akurasi dari program yang akan kita buat menjadi 100%. Nah, sebaiknya kita melakukan augmentasi data yang berguna untuk memperbanyak dataset dan mengurangi resiko overfitting. Di sini dapat kita lihat program dari augmentasi data. Jadi dari satu gambar itu kita dapat melakukan zoom dan melakukan rotasi sehingga gambar berbeda. Lalu kita akan melakukan data augmentasi sebanyak 50 kali, yang artinya satu gambar dari satu gambar itu akan menjadi 50 diperbanyak. Lalu setelah kurang lebih per kelas itu mendapatkan 1.200 dataset, kita melakukan splitting menjadi training dan testing, yang dimana rasionya adalah 80% data training dan 20% data testing. Lalu kita akan masuk ke Nah, di sini kita akan masuk ke dalam program untuk melakukan klasifikasinya. Nah, di sini kita akan melihat, ada import berbagai library. Lalu selanjutnya kita akan melakukan deklarasi atribut dari LBP. Nah, ini juga kita akan mendeklarasikan variabel untuk data tersebut. Nah, di sini kita melakukan kegiatan ekstraksi ciri, kode untuk melooping semua gambar yang kemudian dilakukan ekstraksi dan dimasukkan ke dalam dev training. Membaca semua data yang berada di suatu folder yang bertipe JPG, lalu kita melakukan ekstraksi dengan citra LBP di sini. Lalu selanjutnya, kita mendapatkan LBP dan ditranspose. Ini. Setelah itu, kita memasukkan hasil histogram ke dalam data hist, kemudian diubah menjadi data frame, serta membuat array untuk respon atau kelas asli. Lalu kita melakukannya pada setiap kelas di training. Setelah training selesai, kita melakukan ekstraksi ciri pada dataset testing. Setelah itu, untuk menentukan nilai K optimal, digunakan loop yang diawali dengan 2 dan diakhiri dengan 16. Setiap nilai I akan dijadikan sebagai N neighbor dan akan dihitung nilai I keberapa yang memiliki cross validation tertinggi. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa nilai K yang tertinggi adalah 3. Lalu setelah itu, kita melakukan pengklasifikasian menggunakan metode KNN dengan K optimal.
dan mendapatkan hasil seperti ini. Lalu di bagian ini kita menampilkan nilai error dan nilai akurasi. Setelah itu kita kita membuat kode program untuk mengeluarkan tabel confusion matrix serta report yang didapat. Nah, ini untuk plot. Sekian program yang kita gunakan untuk mengidentifikasi jenis pisang. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.